Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan resume buku pengantar studi Islam bab 7, yaitu tentang Islam sebagai sumber ajaran. Autentisitas ajaran Islam, yaitu ajaran Islam akan tetap sempurna dan lurus biasanya dan praktek-praktek pelaksanaan ajaran Islam yang dilaksanakan, ditetapkan dan direncanakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai penjelasan secara operasional serta contoh teladan pelaksanaan dari firman Allah Subhanahu wa taala sebagai termaktub dalam Al-Qur'an As-Sunnah. Ini kemudian dibukukan dalam kitab-kitab hadis. Oleh karena itu bersamaan Al-Qur'an As-Sunnah juga merupakan autentik dari ajaran Islam. Karakteristik ajaran Islam. Karakteristik ajaran Islam itu dibagi menjadi 9. Di antaranya yang nomor 1 yaitu komprehensif, yang kedua itu moderat, yang ketiga itu dinamis, yang keempat itu universal, yang kelima itu elastis dan fleksibel, dan yang keenam itu tidak memberatkan. Yang ketujuh yaitu graduasi dalam kurung berangsur-angsur. Yang kedelapan itu sesuai dengan fitrah manusia. Yang kesembilan yaitu argumentatif filosofis. Dari tadi 9, yang nomor 1 yaitu tentang komprehensif, yaitu komprehensif sendiri itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu comprehensive, yang artinya luas, yaitu menyeluruh, teliti dan meliputi banyak hal. Istilah komprehensif digunakan untuk menyatakan keadaan di mana sesuatu dapat menjelaskan keterangan secara lengkap dan luas serta memberikan wawasan yang lebih. Yang kedua itu moderat. Moderat sendiri yaitu perintah kepada umatnya untuk senantiasa menegakkan kebenaran dan keadilan terhadap siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, termasuk membela keadilan untuk umat yang berbeda agama demi tegaknya kebenaran. Yang ketiga itu dinamis. Dinamis sendiri yaitu sikap seseorang untuk terus melangkah dan mampu menempatkan diri dalam situasi apapun. Hal ini membuatnya lebih mudah berada di lingkungan serta luwes terhadap orang-orang di sekitarnya. Yang keempat yaitu universal. Universal itu merupakan adjektiva atau kata sifat yang memiliki arti umum jika diaplikasikannya itu pada konteks pembicaraan. Universal berarti berlaku untuk semua orang atau seluruh dunia. Yang kelima itu elastis dan fleksibel. Fleksibel sendiri adalah luwes atau mudah dapat cepat menyesuaikan diri. Fleksibel juga sering dipakai untuk menggambarkan kecakapan seseorang dalam bekerja. Misalnya, orang itu fleksibel di tempat kerja. Terus, elastis yaitu benda yang melentur ketika benda elastis ditarik ataupun ditekan, sehingga bentuk dan ukurannya berubah. Benda tersebut dapat kembali ke bentuk dan ukurannya aslinya setelah tidak ditarik maupun ditekan. Terus yang keenam yaitu tidak memberatkan. Tidak memberatkan yaitu tidak memberatkan umatnya, akan tapi segala sesuatu yang ditentukan dan dikerjakan ada batasannya dan urutannya, karena tidak ada satu hal pun yang diharamkan Islam kecuali di dalamnya itu mengandung mudrot, dalam pengertian yaitu bahaya.
Terus yang nomor 7 yaitu graduasi dalam kurung berangsur-angsur. Graduasi ialah merupakan berakhirnya kepesertaan sebagai KPM, PKH, atau dua model graduasi yang dikenal dalam PKH, yaitu graduasi alamiah adalah berakhirnya kepesertaan dikarenakan kondisi KPM, PKH sudah tidak terpenuhinya kriteria kepesertaan. Terus nomor 8 itu sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah manusia dalam Islam adalah agama fitrah karena sesuai dengan kebutuhan manusia untuk tunduk kepada Tuhan dan dapat membimbing manusia kepada cara beribadah yang benar. Fitrah juga diartikan sebagai sunnah Nabi Muhammad SAW dan juga yang mengartikannya dengan sunnah-sunnah para nabi. Yang nomor terakhir itu nomor 9, argumentatif filosofis. Dengan pendekatan filosofis ini diharapkan Islam bukan hanya semacam tradisi dan hanya kebenaran sosial saja sebagai ukuran kebenarannya. Namun Islam akan tampak kebenarannya secara hakikat. Dimensi-dimensi ajaran Islam yaitu akidah, syariah, dan akhlak yang masing-masing merupakan subsistem dari sistem ajaran Islam. Akidah dan syariah kita jadikan sebagai gudang akhlak yang kokoh karena ia mampu menciptakan kesadaran diri untuk berpegang teguh pada norma dan nilai-nilai akhlak yang luhur. Memahami ajaran Islam dalam struktur Islam yaitu Islam, iman, ihsan. Pembahasan 3 tema berdasarkan pendapat para ulama yaitu pengertian dan wujud dalam hidup keberagamaan seorang pemeluk Islam berupa 1, yaitu makna dasar Islam. Makna dasar Islam itu sendiri adalah inisial seorang masuk ke dalam lingkaran ajaran ilahi. Ibnu Taimiyah menjelaskan agama terdiri dari 3 unsur yaitu Islam, iman, dan ihsan. Yaitu dalam ketiga unsur itu terselip makna kesenjangan. Terus yang kedua itu pengertian dasar iman. Iman secara umum yaitu bersikap percaya. Dalam hal ini khususnya percaya pada rukun iman yang ada 6 dalam kurung menurut akidah Sunni. Karena percaya pada rukun iman itu mendasari tindakan seorang. Pengertian iman yang umum dikenal itu adalah wajar dan benar. Yang ketiga itu pengertian dasar ihsan. Nabi Muhammad SAW menjelaskan, ihsan ialah bahwa engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan kalau engkau tidak melihatnya, maka sungguhnya dia melihat engkau. Sehingga ihsan adalah ajaran tentang penghayatan pekat dan hadirnya Tuhan dalam hidup. Melalui penghayatan diri sebagai sedang menghadap dan berada di depan hadiratnya ketika beribadah. Sekian, terima kasih atas resumen bab 7 dari buku Pengantar Studi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.